Iya, Pak. Fahri, nama lengkap kamu siapa sih sebenarnya Fahri? Kalau nama lengkap saya Fahri Ali Ruhyat, Pak. Diberikan mama sama papa. Fahri Ali Ruhyat ya. Iya. Ya, sorry aku sudah lupa ya, karena kamu itu termasuk angkatan diksi yang pertama. Yang pertama ya, Pak ya. Iya. Iya, benar-benar. Jadi ini karena tahun lalu ya banyak siswa, mohon dimaklumi ya Fahri. Aku agak lupa. Cuman aku ingat namanya memang si Fahri. Aku ingat sih. Nah, Fahri, kamu itu dulu jurusan apa sih waktu kuliah dulu? Kalau untuk jurusan saya berminatnya kan kemarin dengan berlatar belakang komputer, Pak. Jadi memang hobi saya di bidang komputer, saya ambil sistem informasi. Oh iya, komputer ya, kamu yang ambil di sistem informasi ya? Benar, komputer, Pak. Ya? Iya. Oke, baru ingat aku Fahri. Aku dengar ya, kamu itu begitu waktu ikut pelatihan diksi kemarin itu, katanya kamu sangat antusias untuk ikut pelatihan diksi. Apa yang menyebabkan kamu tertarik pelatihan diksi, Pak, pada saat itu? Ya, pertama saya tahu tentang diksi itu kan dari Instagram ya, Pak ya. Nah, saya kan waktu pertama kali ketahui itu kan dulu saya dari Padang gitu, Pak, dari daerah gitu ya. Nah, pada saat itu saya udah pengen juga tahu tentang dunia customer service gitu ya. Nah, saya sebelumnya dari masa kuliah saya juga pernah ikut dalam bidang pelayanan seperti kayak announcer, seperti penyiar radio gitu, Pak ya. Nah, jadi untuk ngomong itu mudah aja rasanya gitu. Jadi ya apa boleh buat, saya akan coba pertama kali kalau sampai di Jakarta pasti bakalan saya cari dulu nih yang bagian mana yang bisa cocok gitu. Kalau seandainya di bagian IT, alhamdulillah. Kalau seandainya di bagian hobi saya juga pekerjaannya didapat, alhamdulillah. Nah, pada saat itu kemudian lihat dong template yang ada di Instagram gitu ya, Pak ya. Nah, pada saat ada template Instagram Jitsi, ini kayaknya pelatihannya kan yang pertama gratis ya, Pak ya. Nah, itu yang menarik saya sih sebenarnya gitu kan, walaupun jauh dari tempat saya sebenarnya. Saya dari Jakarta Barat, untuk pelatihannya ke Jakarta Utara tuh, Pak ya. Nah, pertama kali first time saya naik kereta disuruh Mbak Kiki gitu ya. Mbak Rizky katanya naik kereta juga bisa nih Pak, katanya kan, naik keretanya arah kemana ya? Jadi menanya terus terus. Waktu saat itu saya sih di sana hadirnya agak telat, Pak, karena nggak tahu jalan nih, Pak ya, agak nyasar gitulah. Jadi intinya aku pengen ambil Jitsi ini ya pengen dalamin dunia customer service dulu gitu aja. Pengen tahu gimana sih dunia customer service yang lebih dalamnya seperti apa gitu. Jadi ya motivasi saya di sana sih kalau udah pada saat lagi santai-santainya apa boleh buat, saya akan coba ikutin dulu yang untuk pelatihannya sebelum saya terjun ke dunia yang sebenarnya gitu, Pak. Iya. Oke. Tapi at the end kamu melamar di startup. Apa hubungan customer service dengan startup? Nah, kalau di startup kan itu kemarin ada buka lowongan di blibli.com itu sebagai customer service juga. Nah, kesempatan dong bagi saya gitu, Pak ya, karena udah ada sertifikat dari Jitsi, penguat saya untuk bisa diterima di sana. Dan saya tunjukkan kemampuan yang saya dapat atau pengasahan atau ilmu yang baru yang saya terapkan dari pelatihan tersebut, saya terapkan di sana gitu. Jadi kepedean, cara berbicara saya atau untuk pengasahan pengetahuan saya terhadap hal-hal yang baru itu kan Bapak ajarkan juga kemarin waktu yang pertama gitu, Pak. Jadi pengaplikasiannya sih saya gunakan gitu ya, Pak ya. Jadi sertifikatnya nggak sia-sia gitu, Pak. Nah, tetapi ini sesuatu yang menarik ya. Kamu waktu itu memang dalam latar pendidikan kamu memang IT ya, sistem informasi. Benar, Pak. Sistem informasi itu pendidikan kamu. Kemudian kamu ikut pelatihan kita, yaitu pelatihan customer service. Kemudian kamu melamar sebagai startup. Waktu lu melamar sebagai startup itu, ada nggak yang ditanya sama kamu tentang kemampuan kamu memberikan pelayanan kepada customer? Ditanya nggak sih? Kemampuan saya memberikan pelayanan kemarin ada ditanya karena saya fresh graduate ya, Pak ya. Jadi belum ada pengalaman, saya bilang kan. Jadi kalau untuk masalah training atau pelatihan saya sudah mengikuti gitu. Jadi
nih tren di mana katanya di Jakarta ini dengan pelatihan dari Jitsi gitu Pak. Jadi Nah, mungkin kemarin Mbak Kiki juga bilang apa sih yang bisa Mas Fari bisa bekerja di sana gitu kan. Jadi ya mungkin orang bisa kenal dengan kita karena saya beritahu gitu Pak. Jadi nah, pemberitahuannya langsung. saya dengar-dengar katanya kamu tuh PD-nya luar biasa katanya. Ya, apa betul? Kalau untuk PD sih saya lihat sih gimana ya, orang melihat saya tuh kayak ya mungkin dari pergaulan saya, humble saya gitu ya Pak ya. Mudah berkenal dengan orang. Pokoknya saya tuh kayak ada orang baru penasaran aja cari tahu gimana dianya, siapa namanya, di mana tempat tinggalnya gitu Pak. Itu hal kecil yang saya alami gitu kan. Nah, setelah saya kenal, saya dalami apa yang membuat saya makin penasaran gitu. Nah, saya akan tanya-tanya terus. Nah, di sana saya terapkan juga dalam bidang customer service saya Pak gitu. Jadi setiap satu masalah terselesaikan 5 masalah oleh saya gitu Pak. Jadi intinya Gitu. dalam artian itu Bapak kan pernah mengajarkan itu yang waktu kita coba deh kamu cari tahu satu masalah, tapi penjabarannya ada dari 5 masalah gitu Pak. Jadi intinya saya lihat pembelajaran itu dari satu masalah nih, saya pengen tahu rumah kamu di mana sih gitu kan ya. Nah, saya beritahukan gangnya gang ini, jalannya jalan ini, naiknya naik pakai ini loh gitu. Jadi lengkap sih, paket komplit saya berikan kepada si customer-nya gitu Pak. Ya gitu jadinya. Tapi Ya. tapi waktu lu terlalu pede, ada nggak orang sepertinya merasa ini orang kok pede amat sih? Ada nggak? Kemudian kalau ada, bagaimana sikap kamu menangani itu? Kalau orang merasa risih bukan ya Pak ya? Iya. Risih ya Pak ya, lebih tepatnya. Karena kepedean saya gitu ya Pak ya. Iya. Ya mungkin untuk risih ada sih sebenarnya. Kamu kok kayak gini banget gitu kan ya. Nah, saya memberikan hal tersebut karena orang ini butuh gitu. Karena saya pengen tahu. Saya tidak pengen tahu hanya sebagai misalnya namanya siapa, udah nggak mau pakai seperti itu. Jadi pengennya namanya siapa, panggilannya apa, tempat tinggalnya di mana. Jadi pengennya seperti itu Pak. Jadi lengkap gitu. Biar orang nanti kalau seandainya bertanya lagi tentang hal tersebut, saya bisa mudah menjawabnya gitu Pak. Ya. Jadi informasinya itu didapat lagi gitu Pak. Memang sebagai customer service kita itu memang harus lebih terbuka ya, tidak tertutup ya. Benar Pak. Nah, karena kalau kita tertutup mungkin dunia customer service itu bukanlah pilihan kita. Benar. Tetapi, nah, seberapa banyak yang setelah kamu menekuni dunia customer service, seberapa banyak sih sebenarnya yang kamu pelajari di dunia customer service itu? Apa sih keunikan dunia customer service sehingga ya kamu bisa masuk ke dunia itu? Apa sih keunikannya? Keunikannya itu kita tuh ngomongnya tuh kan belak-belakan ya Pak ya, kayak misalnya bukan belak-belakan dalam artian kita tuh memberikan solusi kepada orang dan orang itu pun tenang gitu ya Pak ya. Nah artinya misalnya kalau di customer service itu kan di bagian saya itu kan di retail ya Pak ya, masalah barangnya dia, akunnya dia seperti apa gitu ya Pak ya, dan untuk pengirimannya bagaimana, untuk pengembalian barangnya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah pada saat dia nelpon kan nadanya gini, halo assalamualaikum, saya ini. Nah dalam nada jutek itu kita bisa bawa dia ke nada yang seperti biasa. Oh iya Pak, bagaimana ini. Jadi kita bantu seperti ini. Nah, dari awalnya dia mau marah-marah banget. Nah, pada saat kita ngomong, kita berikan dia pengertian. Oh iya Pak, untuk barangnya sampainya 1-2 hari kerja ya Pak ya. Mohon ditunggu. Nah, hari ini kan baru di pick up nih gitu. Jadi intinya kayak kita memberikan gambaran kepada mereka dengan kekhawatiran yang dimiliki gitu ya Pak ya. Nah, untuk pada saat kita jelaskan hal tersebut, si customernya langsung tenang gitu. Oh iya Mas ya, oh gitu ya Mas ya, estimasinya segini ya. Oh iya, nanti kalau seandainya kalau nggak sampai saya telepon lagi ya Mas ya. Jadi gitu. Jadi intinya dianya ngomong dengan hatinya yang keras pertama. Setelah kita jelaskan, dia bakalan bisa lunak lagi gitu Pak.
Jadi bisa ngambil hati customer sih sebenarnya, walaupun kita nggak kenal sebelumnya gitu Pak. Ya. Memang itulah yang menarik ya. Jadi yang tadinya dia pingin marah, dia nggak jadi marah karena kita menjelaskan prosedurnya ya. Ada juga sih teman saya pertama Pak, pernah kejadian itu kemarin waktu kita layanin dia, setelah dia dapat solusi dan barangnya pun oke gitu ya Pak ya. Dan pada saat itu kan kita ada program ulang tahun gitu ya Pak ya. Nah kita berikan kado buat dia. Nah pada saat itu atas nama tanda tangan si customer service, misalnya nama saya nih Pak. Nah dicari-cari tuh mana Fahri, mana Fahri, mana Fahri gitu kan ya. Saya mau dilayani sama Fahri gitu. Jadi orang tuh kayak nyaman aja gitu ya Pak ya. Nah pada saat itu dia minta ketemu dengan kita gitu Pak. Jadi apapun pendekatannya kan hanya secara call gitu dengan suara, tapi dia pengen tahu siapa orangnya. Nah, orang itu pengen apa tuh ada nilai tersendiri, keakraban yang terjalin pada saat menjadi si customer service gitu, Pak. Dari customernya. Jadi intinya kemampuan kita untuk memenangkan hati pelanggan lah ya. Iya benar, Pak. Pelanggan. Jadi itulah. Jadi itulah mungkin keunikan dari customer service. Nah, pernah tidak mengalami suatu yang, kalau saya bisa katakan begini Fahri, sesuatu yang mengecewakan kamu sehingga hampir-hampir kamu ingin meninggalkan customer service, kemudian tidak jadi lagi gitu loh. Pernah nggak mengalami begitu? Fahri? Itu pada saat si customernya ini udah kita jelaskan, pada saat misalnya ada kasus yang hanya sepele tapi digede-gedekan sama si customernya gitu Pak. Nah kan ada dua tipe nih customer yang ikut, ada customer yang bandel banget gitu ya Pak ya. Nah pada saat si customer yang bandel ini datang, itu kan dia nadanya marah-marah aja tuh Pak, dari awal sampai akhir dia bakal marah. Dan ujung-ujungnya nggak ada dapat solusi gitu Pak. Jadi solusinya itu nanti bakalan ada di si bidang lainnya gitu Pak, customer service yang di bagian atasnya gitu ya Pak ya, penyelesaian masalahnya. Nah pada saat itu dapat kasus yang seperti itu, makanya saya tuh kayak ada lelahnya, ada kok saya kerja dimarah-marahin kayak gini gitu kan ya. Nah hikmahnya sih saya bisa berikan solusi ke orang walaupun saya dimarah-marahin terus gitu kan. Jadi orang tuh kan marahnya karena barangnya doang, bukan marahnya ke saya gitu Pak. Jadi marahnya ke si barangnya. Kenapa nggak datang-datang ke si customer, ke plafonnya? Kenapa lambat kali? Bukan ke saya marahnya. Jadi saya tanamkan seperti itu. Kalau dia marah ke saya, pasti dia bakalan turut saya, temui saya gitu ya. Kenapa barang saya? Padahal barangnya nggak sama saya dong gitu. Jadi intinya saya mah bawa santai aja Pak gitu. Jadi kalau walaupun ada tantangan seperti itu, ya tantangan terbesarnya sih customer service ya gitu Pak, dimarah-marahin orang, nggak jelas gitu ya Pak, kasusnya dia nggak jelas gitu. Jadi intinya kitanya banyak sabar dan dia nggak marah sama kita, intinya gitu Pak. Iya. Jadi intinya sebenarnya Fahri, kamu itu bisa membedakan pekerjaan dengan personal ya. Iya benar jadi, Pak. Tidak baperan ya. Saya sependapat dengan kamu. Sesungguhnya kalau pelanggan itu marah, dia itu sebenarnya bukan marah sama kamu secara personal, benar, ya kan? Marah karena pekerjaan. Jadi sebenarnya sebagai customer service yang profesional, ya kita harus bisa memisahkan itu. Iya benar. Ya, sebenarnya bukan cuma sama Fahri aja dia marah, bahkan sama pemiliknya aja. Kalau misalnya yang angkat telepon itu pemilik, sama pemilik dia marah kan gitu. Iya benar Pak. Jadi nggak usah dibawa baper ya Fahri ya. Habis dia telepon, kita buatkan kasus, selesai sama yang lain, bukan sama kita selesainya gitu Pak. Jadi kita hanya sebagai perantara mereka gitu ya Pak ya. Betul. Nah Fahri, ini kan you kan masih muda nih, masih panjang karir kamu ya. Benar Pak. Nah ke depan ini aku mau tanya Fahri, kan lu masih muda, karir kamu masih panjang. Ke depan ini kira-kira customer service itu penting nggak untuk manajemen level atau untuk top level? Sangat penting Pak, karena menunjang untuk informasi yang didapatkan sama si customer. Soalnya dalam dunia bisnis itu si customer sangat butuh tentang informasi produk gitu Pak.
misalnya kalau sekarang kan kita banyaknya online nih Pak ya. Nah, walaupun apapun bentuknya, misal belanja sayur, belanja semuanya, kita online gitu Pak. Nah, online ini informasinya yang didapatkan itu harus dengan telepon ataupun dengan chatting gitu Pak ya. Biasanya kan itu. Nah, ataupun nanti informasi dalam lewat video gitu ya Pak ya. Nah, pada saat penjelasan kan kita memang kembali ke dunia awam gitu ya Pak ya. Hanya 4 mata yang kan bisa kita bikin mengerti gitu Pak. Nah, bisa jadi nanti customer service itu seperti tatapan muka seperti ini Pak ya. Oh, video gini. Nah, itu yang lebih bagus gitu. Kalau call hanya suaranya saja, kita nggak tahu orangnya, ya itu nggak bakalan itu. Intinya customer service ini memang nilai tombak pertama sih kalau seandainya dunia bisnis, perkembangan dunia sekarang gitu Pak, di bisnis yang sekarang gitu. Oke. Memang sangat jadi penting dengan Pak. kata lain sebenarnya, dengan kata lain Pak Fahri, bahwa dunia customer service itu sampai kapanpun masih tetap dibutuhkan. Masih akan tetap dibutuhkan Pak, malah lebih sangat dibutuhkan jadinya nanti. Ya, sependapat aku dengan kamu tadi yang kamu katakan bahwa memang informasi itu hanya kita dapatkan melalui customers ya. Iya benar. Nah, dan bisnis itu ada karena customers. Jadi apa yang diharapkan customers yang tahu itu ya melalui customer service. Benar, jadi Pak. aku sependapat juga sebenarnya Fahri, seperti yang pernah, kalau misalnya Fahri pernah masih ingat waktu kita training dulu, saya mengatakan bahwa customer service itu tidak hanya untuk frontline ya, tetapi itu untuk semua kalangan. Iya. Nah, Fahri, semua perusahaan menggunakan itu Pak. Iya Pak. Ya, ya, Fahri. Nah, kamu kan sudah kedepannya ini kamu mau melamar apa lagi di ceritanya? Saya kan sekarang di konsultannya Pak ya, sebagai digital marketing. Oh, jadi you sekarang di digital marketing? Iya, digital marketing. Kemarin itu pada saat di blibli.com itu karena memang belum bisa dilanjutkan karena shifting ya Pak ya. Customer service kan shifting kebanyakan gitu ya Pak ya. Nah, karena kondisi kesehatan saya memutuskan untuk bisa pindah, move on dulu dari customer service, tapi di digital marketing juga saya mengurus web, ngurus Facebook Ads, ngurus customer juga gitu. Jadi intinya apapun yang saya kerjakan tak terlepas dari customer service gitu Pak. Jadi pelayanan di konsultan ini, saya kan di bagian konsultannya Pak ya. Seperti Bapak tahu ISK? Iya. Pelatihan ISK. Nah, saya di bagian yang proxesnya Pak. Di proses HR. Nah, itu saya sebagai yang di bagian HR-nya. Jadi membuat trainer dengan membuat flyer-flyer gitu. Jadi intinya di desain grafisnya saya, dan untuk publish di media sosialnya saya gitu Pak. Jadi nanti kalau saya ada pesanan, saya nanti perginya gitu Pak. Nah, kali ini mungkin di bulan Juni ini saya move lagi nih Pak, kembali ke customer service di Shopee rencana gitu Pak, insya Allah. Oke. Jadi masih tetap di dunia customer service? Masih Pak, iya. Oke. Fahri, iya Pak. Kamu kan sudah bekerja, sudah kamu bisa buktikan tentang keberanian kamu untuk melamar pekerja, dengan cara PD kamu yang luar biasa. Nah, ada pesan-pesan nggak yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang sebenarnya mereka punya kemampuan ya, tetapi mereka tidak punya PD. Nah, kamu kan, kalau saya berani bilang ya, kamu itu PD-nya kebangetan gitu. Berlebihan ya Pak ya. Tapi ada hasilnya kan, kamu bisa diterima kerja dengan adanya PD. Ya, nah, sekarang ada pesan yang kamu bisa sampaikan nggak, bantu teman-teman kita yang di luar sana yang melamar pekerjaan tetapi mereka tidak punya PD. Silahkan Fahri, mungkin kamu ada pesan-pesan sama mereka. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak nih Pak ya. Kalau untuk masalah kepedean atau masalah orang yang nggak tahu kompetensi dirinya di mana gitu ya, saya lihat sih, coba deh kita berpatok lagi kepada pengalaman atau hobi kita sebelumnya. Bagaimana kita menghadapi dunia luar gitu ya Pak ya, dalam pekerjaan misalnya. Kalau saya kan di bidang customer service. Nah, customer service ini saya cari tahu lagi bagaimana caranya untuk bisa didalami lagi, apa ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita dapatkan gitu Pak.
Nah, kalau untuk teman-teman yang masih takut terhadap terhadap bagaimana sih cara dapat pekerjaan yang pas dengan saya, dengan jurusan saya. Toh saya dengan jurusan komputer, saya bisa lulus di customer service di bidang startup gitu. Jadi untuk kepedean itu kita coba dulu dengan mengasah kemampuan yang kita dapatkan dan mengasah ilmu yang kita dapatkan juga. Jadi intinya coba teman-teman bisa memberikan edukasi terhadap diri saya dulu, dari kita dulu. Kita punya potensi seperti ini loh, kita tunjukkan kepada orang gitu. Jadi apapun yang ada di diri kita yang akan mengetahuinya gitu, dan orang yang akan menikmati hal tersebut gitu Pak. Jadi intinya coba deh berpikir kembali, coba ulang-ulang lagi bagaimana apa yang ada pada diri kita harus mengasah hal tersebut untuk bisa kita loncat dari dari jurang yang dalam gitu, yang ketakutan, jurang ketakutan namanya ya Pak ya. Ya pokoknya bisa loncat dari jurang ketakutan itu untuk mencapai keberhasilan yang kita inginkan gitu Pak. Jadi intinya lebih lebih percaya kepada diri kita kalau kita tuh mampu untuk hal yang kita dapatkan gitu Pak. Ya. Baik. Menurut saya seperti itu aja sih. Baik, sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu sahabat kita, Fikri, dan Fikri ini seperti saya utarakan tadi adalah alumni pertama dari Jiksi ya, dan dia bisa menunjukkan bagaimana dia keberaniannya untuk memasuki dunia kerja yang baru walaupun memang itu berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Nah, tadi kata Fahri tadi udah kasih tips kepada teman-teman ya, berani keluar dari zona kalian. Jadi jangan kalian hanya mau menerima ya situasi Anda sekarang. Sebenarnya di luar sana juga di luar sana juga masih banyak peluang. Jadi hanya keberanian ya Pak Jiksi ya, Pak Rizky. Benar Pak. Hanya keberanian yang Anda bisa gunakan, tapi keberanian juga mungkin ada hitungannya barangkali Fikri ya. Harus ada Pak, kita berani, kita punya bekal gitu Pak. Kalau berani doang, berani nggak ada bekal gimana coba gitu. Jadi cuma sebelah doang nggak mungkin. Jadi kita harus dua gitu, jadi bisa angkut gitu ya Pak ya. Setuju. Jadi jangan hanya berani, tetapi ada bekal kamu ya. Iya benar Pak. Jadi ya, kalau mau masak cuma berani masuk. Ya kalau masak cuma buat ada tempatnya doang, bahannya nggak ada, gimana dong gitu. Jadi masakannya gitu ya. Jadi jangan berani, istilahnya berani tetapi modal nekat juga. Iya, saya berani karena saya pernah udah pegang gitu hal yang saya dapatkan gitu Pak. Iya, jadi ini saudara Fakri ini, Fikri ya? Fahri Pak, Fahri. Oh Fahri, jadi saudara Fahri ini sebenarnya dia katanya sih berani, dia pede, tetapi bukan asal pede, dia pede dan berani karena dia memiliki modal. Dan salah satu modal yang dikatakan beliau tadi adalah dia berani modal, salah satunya yaitu ilmu customer service yang pernah dipelajari di Jiksi. Ya begitu ya Fahri ya? Iya benar Pak, benar Pak. Nah, jadi para sahabat Jiksi sekalian dimanapun kalian berada, itulah tips-tips sedikit dari saudara Fahri. Nanti kalau teman-teman juga mau curhat kepada Pak Fahri, silahkan nanti menghubungi nanti. Boleh. Kita akan kasih line-nya, kita akan kasih line bicara langsung kepada Fahri. Boleh kan Fahri? Boleh banget Pak. Oke, baik. Fahri, sebelum saya tutup dulu pembicaraan kita, saya membaca satu kutipan. Ini menarik Fahri. Kutipan ini saya ambil dari buku, ini buku udah lama sih ya, buku ini udah lama sekali. Buku NLP, terapi NLP. Cuman ada kutipannya menarik begini katakan. Apa yang ada di luar dan di dekat kita merupakan hal tak berarti jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi inilah salah satu modal yang digunakan oleh Fahri. Dia tahu modal yang di dalam dirinya. Setelah dia tahu modal di dalam dirinya, yang di luar sana mah nggak ada apa-apa. Gitu loh. Jadi kita berani maju mengambil resiko karena kita tahu apa yang ada dalam diri kita. Kan begitu ya Fahri ya? Iya benar Pak. Oke, baiklah Fahri, terima kasih banyak Fahri atas
bersama-sama dengan kita sharing-sharingnya, sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, silahkan di subscribe channel YouTube kita, Jiksi Official, dan share kepada teman-teman, karena pelajaran-pelajaran ini sangat membantu ya kepada teman-teman kita yang ingin mencari pekerjaan tetapi tidak mempunyai rasa percaya diri. Dan salah satunya dikatakan oleh Fahri tadi bahwa ya berani kamu keluar dari zona kamu, tetapi jangan tidak hanya berani saja, tetapi kamu juga harus memiliki bekal. Iya, karena di luar sana sesungguhnya banyak peluang-peluang yang bisa kita masukin. Baik, Fahri, terima kasih banyak, Fahri. Sama-sama, mudah-mudahan ini bermanfaat sama kita. Amin. Ya, saya tutup pembicaraan kita sampai di sini. Terima kasih, Fahri.